Nah, buat warga Bandung pasti udah nggak asing nih sama bisnis kuliner ini ya. Warung nasi Bu Imas yang ada di Jalan Balong Gede, Kota Bandung. Yang unik dari warung nasi Bu Imas ini, teman-teman, yaitu mereka punya 4 outlet atau 4 cabang di satu area atau satu jalan yang sama. Bisa teman-teman lihat nih, di sini ada, di sebelah sana juga ada, dan cuma seberang-seberangan. Biasanya ya kalau bisnis kuliner lain tuh kalau mau buka cabang, itu jaraknya ya jauh gitu antara cabang satu dengan cabang lain. Tapi ya ini unik nih, jaraknya nggak jauh-jauh banget dan selalu rame loh teman-teman. Nah, kira-kira apa nih yang bisa kita pelajarin dari warung nasi Bu Imas ini? Yuk kita masuk aja ke dalam. Oke, Foodpreneur, jadi di warung nasi Bu Imas itu pilihan menunya itu adalah menu-menu khas Sunda nih. Ini lengkap banget di sini ya. Di sini ada ayam bakar, ada tusuk-tusukan tuh, ada kayak paru, ada babat, terus juga ada kikil. Dan juga nih teman-teman, yang juaranya di sini itu adalah ayam bakarnya. Nah, kita bakal coba ya. Oh ya, yang uniknya juga di sini teman-teman, semua lauknya ya. Selain kita dapat buku menunya kayak gini, kita juga bisa melihat langsung menunya dari di depan sana tuh teman-teman. Dijejerin semua, kelihatan nih di sini ada ayamnya, ada ati amplaknya tuh gede-gede banget. Nah, jadi kita kalau udah ngeliat kayak gitu bawaannya kayak mau nyobain semuanya dan nafsu banget gitu karena dijejerin semua di depan. Dan yang bikin warung nasi Bu Imas ini beda sama makanan khas Sunda lainnya itu ini nih teman-teman. Di sini ada yang namanya karedok lenca nih teman-teman. Nah, ini bisa teman-teman lihat ya, karedok lencanya ini masih seger-seger banget. Nah, nanti kita bakal cobain juga. Plus di sini ada, nah ini nih, si sambal terasi yang khas banget dari Bu Imas. Dan ini, wah ini dicari orang pasti kalau kesini. Nah itu tadi dia ya teman-teman, keunikan dari menu-menu yang ada di Bu Imas. Oke, kita langsung mesen aja ya, daripada kelaparan nih kita ngeliatin makanan dari tadi. Ini pesenannya nasinya 1, ayam bakar, paru, sama mau jukut gorengnya. Oke. Makanan kita udah datang semua nih yang tadi udah kita pesan. Nah ini ada ayam bakar, terus ada paru, sama ini nih yang spesial di sini nih si jukut goreng nih teman-teman. Itu selada air yang digoreng. Nah kita cobain rasanya gimana. Nah tadi udah dibilang nih kalau sambal sama si karedok lencanya itu free flow ya. Nah ini lalapannya juga free flow teman-teman. Jadi teman-teman bisa sepuasnya nih makan si lalapan dan sambal-sambalnya ini. Oke, kita cobain ayam bakarnya dulu nih. Ayam bakarnya tipikal ayam bakar ini ya, kecap. Cobain ke nasi. Ini kita sekarang kedatangan ada Kang Ferry nih. Halo Kang, apa kabar? Baik Kang. Oke, ini saya udah nyobain makanannya, super duper enak. Wah, ini apalagi ini nih yang juara banget nih. Baru ini. Signature ya. Kalau kita biasanya makan di tempat lain itu biasanya ada kol goreng ya Kang. Ini disebutnya jukut goreng. Nah, jukut goreng cuma bisa ditemuin di sini nih teman-teman nih. Pokoknya kalau ke warung nasi Bu Imas harus pesan si jukut goreng karena approve sih, ini enak banget, sumpah. Oke, nih Kang Ferry, kita ngobrol-ngobrol ya. Kan di sini apa ya? Warung nasi Bu Imas itu ramai. Iya. Dan saya lihat ini ada 4 cabang, tadi kita lihat di seberang juga ada cabang lagi. Nah kira-kira sejarahnya gimana sih Kang Ferry sampai warung nasi Bu Imas ini bisa sampai punya 4 cabang di satu jalan yang sama gitu? Dimulai dari 1980-an ya, waktu masih zaman gerobak dulu tuh, owner bilang kayak gitu. Terus
seiring berjalan waktu kita mulai buka outlet di Jalan Balong Gede nih. Di seberang ada ukuran 4x4 meter dulu kalau awal mula banget. Nah, sambil semakin berjalan juga nih, pembeli dan pelanggan juga semakin ramai. Jadi kita mutusin buka cabang baru lagi deh di sini, di area sini juga di Balong Gede. Dan alhamdulillahnya sekarang kita udah punya 4 cabang di satu jalan yang sama. Yang uniknya di warung nasi Ibu Imas mungkin itu ya. Nah, kalau rumah makan lain cabangnya berjauhan, di sini kita punya 4 cabang di satu jalan yang sama, berdekatan. Bahkan seberang-seberangan ya ini ya. Seberang sebelah sana. Sebelah sana juga ada gitu ya. Berarti karena di satu jalan yang sama ya. Berarti kalau orang mau makan Bu Imas cuma di sini doang ya kan? Karena owner ingin memudahkan untuk distribusi makanan setiap harinya, karena kita setiap harinya untuk menu-menu selalu fresh food ya, untuk menjaga kualitas juga. Di samping itu kita juga ingin membangun image heritage culinary ini. Heritage culinary. Jadi biar orang-orang tuh yang pengen makan di sini tuh warung nasi Ibu Imas cuma ada di Bandung dan di Jalan Balong Gede. Nah, itu ya. Kalau mau makan warung nasi Bu Imas, nih lauk-lauknya yang super duper enak ini cuma ada di Jalan Balong Gede Bandung gitu ya. Gimana nih Kang kalau misalnya ada yang di luar kota nih Kang? Oh ini nih, untuk sekarang buat pelanggan di luar kota gak usah khawatir juga. Kita bisa pesan untuk kita sampai ini kita ada sambal kemasan juga. Oke, ini sambal yang juara yang udah kita cobain ya. Ini best seller nih buat oleh-oleh biasanya. Beda sama yang lain gitu sih sambalnya ya. Oke, berarti warung nasi Bu Imas juga bisa dipesan di online delivery juga ya Kang? Bisa. Kita ada di online delivery, udah ready, tinggal klik aja langsung. Klik aja langsung buat warga Bandung yang mungkin mager datang ke warung nasi Bu Imas, bisa langsung di online delivery apps-nya. Cari aja warung nasi Bu Imas ya namanya. Langsung bisa nikmatin makan-makanan yang super enak ini di rumah gitu. Ada sosmed, Facebook sama Instagram, nanti tinggal pencarian aja warung nasi Ibu Imas. Di situ juga udah ada link-link untuk order by WhatsApp, link Tokopedia juga nanti tinggal klik-klik aja. Oke, tuh warung nasi Bu Imas yang udah selegend ini ya aktif di sosial media loh teman-teman. Nah ini teman-teman foodpreneur jangan sampai salah ya untuk aktif di sosial media karena ya ngebantu banget Kang ya di sosial media itu untuk promosikan. Oke, Kang, itu aja paling ngobrol-ngobrol. Makasih banyak buat informasinya. Nih, approve nih dari kita makanannya super enak. Oke, itu dia teman-teman. Tadi kita udah ngobrol-ngobrol sama Kang Ferry tentang sejarah singkat dari warung nasi Bu Imas ya. Nah, kira-kira teman-teman udah dapat insight apa aja nih teman-teman dari warung nasi Bu Imas? Nah, Foodies kita bakal ngerangkum kira-kira insight apa aja yang bisa teman-teman pelajarin dari warung nasi Bu Imas. Tapi nanti setelah ini ya, kita habisin dulu makannya, nanti kita bahas di studio. Oke, foodpreneur semua, tadi kita udah habis makan dan datang ke warung nasi Bu Imas. Nah, sekarang nih segmennya kita akan membedah nih kira-kira apa aja pembelajaran-pembelajaran yang bisa kita dapatkan sebagai insight untuk bisnis kuliner kita nih teman-teman. Di sini kita udah merangkum ada 5 insight yang bisa kita dapat dari warung nasi Bu Imas. Kita masuk ke yang pertama ya. Yang pertama itu adalah produk market fit. Nah, produk market fit di sini adalah menggambarkan warung nasi Bu Imas itu menu Sundanya itu sangat disukai banyak orang. Sekitar 40-an jenis makanan ya tadi kita lihat. Nah, banyaknya produk di sini itu bikin konsumen itu nggak bosen buat makan di warung nasi Bu Imas. Ditambah juga penyajian produknya itu yang super cepet ya teman-teman. Jadi ya konsumen datang ke sana itu yang nggak lama nunggu untuk makanannya disajikan. Nah, ini sesuai nih dengan kebutuhan target market dari warung nasi Bu Imas ini, yaitu kalau saya amati ya yang makan di sana itu adalah kebanyakan orang kantoran yang mungkin waktu makan siangnya itu nggak panjang gitu, atau bahkan kayak turis gitu, turis lokal atau wisatawan lokal yang waktu makan siangnya juga nggak begitu banyak, dia butuh waktu yang cepat, penyajian yang cepat dan juga makanan yang enak. Jadi pastikan nih produknya yang teman-teman punya itu sesuai atau fit dengan apa yang target market teman-teman itu inginkan. Yang kedua itu di warung nasi Bu Imas itu punya yang namanya wow product. Di sini wow produknya saya highlight 2 ya, yaitu si sambelnya yang juara, dan juga di sana makannya free flow ya, bebas sepuasnya. Ini
Ini tuh signature menu yang dimiliki oleh warung nasi Bu Imas. Jadi wow produk ini bisa mendatangkan konsumen. Kenapa? Karena wow produk ini cuma bisa didapatkan di ya brand warung nasi Bu Imas aja. Nah ini contohnya si selada airnya ya. Selada air itu biasanya itu cuma jadi lalapan biasa. Mungkin kalau di brand kuliner lain itu biasanya adanya kol goreng ya. Teman-teman mungkin suka tuh atau doyan sama kol goreng. Nah tapi ini di warung nasi Bu Imas ini mengkombinasikan itu si selada air yang biasa buat lalapan, nah digoreng, dijadiin satu buah menu yang nikmat banget teman-teman yang tadi kita udah lihat. Akhirnya karena si menu ini cuma bisa didapetin di warung nasi Bu Imas, orang semakin banyak dan penasaran gitu untuk nyobain si selada airnya ini, dan akhirnya datang untuk nyobain si selada air yang enak ini. Yang ketiga teman-teman, nah di sini yang kita highlight itu adalah wow effect. Wow effect di sini adalah bagaimana Bu Imas itu, warung nasi Bu Imas itu menyajikan menu-menunya itu dengan cara itu dijejerin di depan konsumennya. Kalau konsep ini itu bisa didapetin di warung Bu Imas itu yang ada di Jalan Balong Gede nomor 48 dan juga di nomor 93. Nah, wow effect di sini adalah bagaimana si menunya itu yang banyak tuh ada 40 jenis menu itu dijejerin semua di depan, dan ketika kita sebagai konsumen ngelihat itu kayaknya bawaannya mau cobain semua gitu. Karena menarik banget gitu, saking banyaknya dijejerin semua, jadi kita aduh ambil ini, mau coba ini, mau nambah parunya, tambah babatnya, akhirnya kita sebagai konsumen mau nyobain semua gitu. Itu jadi pembelajaran tuh buat kita. Yang keempat ya, yang kita bisa pelajari di sini dari warung nasi Bu Imas itu adalah mereka menggunakan yang namanya multi sales channel. Gak cuman sebatas dine-in-nya aja yang membludak. Mereka juga mengembangkan channel-channel penjualan yang lainnya seperti big order, delivery order, dan frozen. Karena pandemi ya, masa-masa pandemi semuanya berdampak, warung nasi Bu Imas pun berdampak. Dine-in-nya itu ya bisa dibilang berdampak gitu. Orang nggak bisa makan ke sana dengan seperti biasanya. Akhirnya muncullah inovasi untuk bagaimana kalau si menu ini dijadikan frozen aja. Dan juga sambelnya itu yang khas itu dibikin dalam format atau versi botolnya gitu. Dan akhirnya dijual di marketplace dan berjalan dengan baik ternyata. Nah ini jadi pembelajaran buat kita nih. Untuk meningkatkan sales, kita bisa juga mengoptimalkan dengan cara kita membuka jalur penjualan lainnya lewat sales channel yang lain. Kalau teman-teman udah dine-in misalnya, coba kira-kira bisa nggak ya kalau si dine-in ini kita bisa jadiin frozen juga, kita jual di marketplace dan lain semacamnya. Selain itu ya, yang bisa kita pelajarin dari warung nasi Bu Imas itu untuk memperkenalkan si sales channelnya ini yang ada banyak, ada dine-in, big order itu tadi nasi box itu ya, delivery order gitu, dan juga frozen food. Warung nasi Bu Imas itu mengenalkan sales channel lainnya menggunakan sosial media teman-teman. Coba teman-teman bayangin ya, sebuah brand kuliner yang mungkin bisa dibilang udah legendaris, yang udah terkenal di kota Bandung, tapi aktif di sosial media, gak mau kalah sama brand-brand kekinian gitu teman-teman. Nah ini jadi pembelajaran buat teman-teman. Kira-kira teman-teman semua itu aktivitas sosial medianya udah aktif atau belum nih? Jangan sampai kalah sama kemajuan zaman ya teman-teman. Nah itu harus diperhatikan. Dan yang terakhir nih, pembelajaran yang bisa kita dapetin dari warung nasi Bu Imas, yaitu positioning kuliner legendaris Bandung. Nah, jadi warung nasi Bu Imas ini berhasil memenangkan benak konsumen lewat positioningnya nggak bakal bisa diduplikasi sama kompetitornya, yaitu ya ini, si 4 cabang di dalam lokasi yang berdekatan. Nggak cuma itu ya, ada juga statement lain yang diberikan oleh warung nasi Bu Imas, seperti heritage kuliner Bandung, terus juga ada jagonya sambal dan karedok. Nah itu juga statement-statement itu adalah bentuk dari Bu Imas ini berupaya untuk memenangkan positioning di benak konsumen. Jadi positioning di sini itu adalah sebuah hal yang hook, yang bisa dibilang menonjok benak konsumen, teringat di benak konsumen, dan juga sulit untuk diduplikasi oleh kompetitor. Oke teman-teman, tadi itu adalah 5 insight yang udah Foodies rangkum untuk teman-teman semua. Kalau teman-teman dapat insight lain yang didapat dari liputan tadi, teman-teman boleh aja komen nih di bawah, kira-kira insight apa nih yang teman-teman dapat dan bisa teman-teman lakukan di bisnis kuliner teman-teman. Terima kasih teman-teman semua udah menonton konten Beda Bisnis Kuliner kali ini. Semoga dapat menginspirasi teman-teman. Nah, habis ini kita bakalan datengin bisnis kuliner mana ya. Yuk ikutin terus. Jangan lupa subscribe di Foodies YouTube channel di tombol subscribe agar kita bisa mendapatkan update berbagai video terbaru dari Foodies dan juga share ke berbagai grup video-video pembelajaran dari Foodies. Ikuti kelas-kelas Foodies terbaru dan sekolah bisnis kuliner, kunjungi www.foodies.id.